Saya jujur mengatakan bahwa kita menghargai proses hukum yang sudah dilakukan. Apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya nggak percaya. Tapi menurut saya ini sudah keterlaluan. Udah kayak nggak ada isu aja. Ya silakanlah sekarang, sudah dibuktikan oleh proses hukum, oleh Bareskrim, sudah dicek bahwa memang ijazah Bapak Presiden ke-7 Bapak Presiden Jokowi itu semuanya benar, asli. Udahlah. Kita cari isu yang produktif lah untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara ya. Makasih. Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Bareskrim, dibanding-bandingkan. Pasar Pramuka nih mau diapakan, nggak bisa cocok dengan yang UGM. Nggak bisa cocok. Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi. Dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik. Pada waktu diterima sama tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Nggak ada dokumen nikah, dokumen apa. Sampai itu semua dibikinin. Termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin satu paket. Jadi yang harus dibedakan itu adalah ijazah palsu dengan ijazah yang tidak memenuhi syarat. Ini dua hal berbeda. Kalau palsu itu jelas-jelas dipalsukan, sebenarnya ini sudah dipatahkan dengan statement dari penerbit UGM. Dan ini sebenarnya sesuai dengan kaidah hukum. Undang-undang Sisdiknas, Permendikbud maupun putusan-putusan MK berkaidah bahwa untuk menguji apakah seseorang itu alumni mana, tanyakan kepala satuan pendidikannya. Jadi penerbit UGM itu udah kaidah hukum, berulang-ulang di MK. Nah UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Lahir ijazah, tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh Pasar Pramuka. Terus dipaksa-paksakan, UGM bilang ada skripsinya, ada, mana ada. Orang bikinnya di sini. Ijazah yang katanya hasil Pasar Pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Tapi kembali lagi ya, kami menghargai apa upaya yang dilakukan, sekalipun kalau kami lihat sih temuan-temuan ini serpihan-serpihan yang belum teruji. Contoh, Pak Kasmujo lagi sakit gigi, didatangin di rumahnya, orang rame-rame, orang bingung gitu ya. Mungkin dia bilang enggak, biar pergi. Apakah dia pemilih akademik atau tidak? Ya gampang, kita lihat UGM, lihat datanya, yang tanda tangan siapa. Lalu orang itu memberi keterangannya bukan depan rumah dong, di dalam persidangan, atau paling tidak dalam BAP. Itu yang jadi rujukan. Nah, Kasmujo tambah lagi. Kasmujo itu sudah membantah. Apalagi kalau ditanya, apakah Pak Kasmujo pernah tahu yang namanya Jokowi? Pasti dia jawab tidak. Pernah lihat wajahnya? Pasti enggak. Waktu kuliah tahun 80-an itu. Pengajar iya, artinya dia dimanfaatkan untuk membackup si Jokowi. Jadi pertanyaan yang terakhir sama Pak Kasmujo itu, Bapak pernah ketemu nggak pada waktu kuliah dengan Jokowi? Pasti dia nggak tahu. Apa Bapak benar kenal enggak? Pasti enggak. Kan dia nolak. Dia bukan dosen pembimbing, bukan penasihat akademik, dosen skripsi. Terus tanya lagi, kalau gitu Bapak kenal nggak dengan Jokowi? Bapak pernah ketemu nggak? Pernah tahu nggak? Pasti dia jawab nggak. Sekarang ini penentunya ada polisi mau panjang atau pendek. Tetapi stepnya yang akan ditempuh polisi itu nanti mungkin karena ini sangat banyak sekali ya bukti-bukti. Kalau semua di medsos itu isinya apakah ujaran kebencian, atau apakah provokasi, ataukah fitnah, ataupun hasutan dan sebagainya itu dipotong-potong dari sosmed itu dijadikan bukti. Itu akan memperkuat. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu hanya sebagai pemula aja. Tapi saya bisa perkirakan dengan mengacu pada Mabes Polri itu pasti dia akan mengatakan kemungkinan besar dia akan mengatakan ini asli kan. Itu nanti dibawa ke persidangan. Disitulah bahwa itu penentuan ijazah itu asli apa tidak itu di persidangan. Barang bukti yang harusnya sampai ke persidangan diambil sama Jokowi. Ya harusnya kan menjadi barang buktinya kepolisian. Nanti polisi menyerahkannya kepada kejaksaan, baru dibawa ke pengadilan. Sekarang apa yang mau dilakukan polisi kalau barang buktinya nggak ada untuk disampaikan ke kejaksaan? Jadi ke pengadilan tidak ada barang bukti. Karena Jokowi bilang dia akan membawanya kalau diperintah hakim. Loh, hakim kan jauh jaraknya kepada barang bukti. Barang bukti itu kan harus ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di pengadilan. Karena barang bukti itu yang menjadi barang yang mau dijadikan perkara. Nah, kalau sekarang itu diambil sama Jokowi, jadi bagaimana barang itu bisa sampai ke pengadilan? Hampir sama dengan kasusnya Bambang Tri dengan Gus Nur. Di polisi tidak ada, di kejaksaan tidak ada, di pengadilan tidak ada, terus mereka divonis. Apa nggak sama nasib 5 orang ini nanti? Pasti sama, pasti dijawab enggak. Itu kan logikanya tuh. Ya artinya
lembaga seperti UGM itu harus jujur, terbuka. Kan dia lembaga pendidik. Kita juga dengan KPU itu harusnya KPU secara jujur. Benar nggak mereka melakukan verifikasi ke universitas-universitas? Karena deliknya KPU itu adalah pelaksana undang-undang, melaksana peraturan dengan bekal anggaran. Dia punya anggaran, punya dana untuk melakukan verifikasi. Dia nginep berapa hari di Jogja, naik apa, di hotel apa, dia ketemu dengan orang UGM-nya siapa yang menerima mereka, dekan apa segala macam. Dibikin dong berita acara bahwa kami KPU 3 orang siapa ketemu dengan pihak UGM siapa pada hari tanggal jam berapa membahas tentang ini. Berita acara dong. Ini nggak ada semua. Ini jadi kertas yang dari pasar pramuka itu hanya memenuhi 1 lembar persyaratan dan ini dipaksa diakuin di sana, dipaksa diakuin di Bareskrim. Jadi kalau sekiranya memang kita mampu melacaknya, selesai ini. Nah problemnya memang setelah Jokowi sudah tidak presiden, ini mau diapakan? Paling tidak satu pelajaran. KPU harus jujur dong. Dia melaksanakan perintah undang-undang, melakukan peraturan dengan anggaran. Ada berita acara, tunjukin. Tanggal sekian-sekian siapa yang menerima. Kan jelas tuh. Ada tanda tangan, ada stempel UGM. Bahwa sudah menerima mereka. Nggak ada. Jadi itu hikmah yang kita harus ambil ya? Iya, hanya itu aja sebenarnya. Agar supaya ini tidak terulang lagi. Maka kalau sekira nanti Jokowi ini sadar, dia ngakuin aja lah. Selesai nggak bisa diapa-apain lagi kan? Selesai. Seperti kata Ibu Mega. Kalau memang punya tunjukin, kalau nggak berani kan berarti nggak punya. Jadi kalau dia sudah tunjukin kita maafkan ya. Ya udahlah, mau diapain? Nah, bahwa dia punya hutang dengan terutama dengan Cina, ya kan? Hutang dengan Cina-nya yang paling banyak. Ya diakui sama Cina. Nah nanti kalau Cina mau nangkep dia bawa ke Cina dihukum dengan hukum Cina, urusan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah debat yang cukup sengit di mana ada Bahlil Lahadalia yang sempat berstatement mengenai isu ijazah Pak Jokowi ya, dan di mana beliau Pak Bahlil ini mengatakan bahwa ya kan karena sudah melewati proses hukum, sudah diterangkan oleh Bareskrim, ya tidak perlu lagi lah istilahnya membahas soal ijazah Pak Jokowi ini. Kita bahas isu yang lain saja. Saya yakin sekali ijazah Pak Jokowi ini asli gitu kan. Ya sedangkan kan kalau misalnya kita pertanyakan kita ajukan pertanyaan kepada Pak Bahlil pernah nggak melihat ijazah Pak Jokowi secara langsung itu sehingga bisa menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli gitu kan. Karena kan selama ini semua orang yang baik yang membela maupun yang menuduh ijazah Pak Jokowi ini kedua-duanya juga sama saja, belum ada orang yang pernah melihatnya gitu loh. Ya mungkin hanya Pak Jokowi sendiri dengan mungkin orang-orang terdekatnya lah yang pernah melihat ijazah tersebut ya. Dan di sisi lain Bung Bitor ya, salah satu politisi senior di PDI yang mengatakan bahwa dan juga mengungkap sebuah fakta baru, ya mungkin saja itu belum 100% benar ya, tetapi ya bisa cukup menarik lah untuk dibahas, di mana beliau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya ya dari awal beliau menyalon menjadi wali kota dan lalu pindah ke DKI mencalonkan diri sebagai gubernur itu pada saat itu di tahun 2012 orang-orang dekat Pak Jokowi dari Solo mengatakan kepada elit-elit di Jakarta di DKI bahwa ya memang Pak Jokowi ini tidak memiliki dokumen gitu. Bahkan di dalam sebuah podcast Abraham Samad, Bung Bitor ini mengatakan bahwa dari istilahnya dokumen kesehatan, dokumen nikah, semuanya satu paket sampai ijazah dan segala macam dokumennya itu dibuatkan, tempat pembuatannya itu di salah satu namanya adalah Pasar Pramuka. Ini kan udah ya menjadi polemik yang berbelit-belit lah. Tetapi ya kalau kita istilahnya telaah dan kita simak secara seksama ya, tanpa istilahnya berpihakan, menyimak secara netral,
ya statement dan juga ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh Bung Bitor ini sangat masuk akal sekali gitu kan. Karena ya mau bagaimanapun awal Pak Jokowi ini muncul di dunia politik Indonesia kan ya istilahnya andil besar, ada andil sedikit banyaknya ada andil besar dari PDI kan. Ya kalau menurut saya ya soal ijazah ini ya mungkin orang-orang PDI juga tahu ya istilahnya kebenarannya gitu kan. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Bitor ini harus disebutkan siapa saja yang waktu itu menerima Pak Jokowi dari orang-orang PDI ini kan, yang istilahnya mengajukan ataupun menawarkan agar dibuatkan dokumen-dokumen gitu kan di pasar pramuka. Ya sangat terlihat sekali lah ngomongnya begitu lancar gitu kan, tanpa terbata-bata ya. Sangat mengutarakan bahwa beliau ini memang jujur menyampaikan apa adanya dan ya cukup berani juga lah ya kan, karena kan ini bisa berefek juga kepada PDIP ya, yaitu di mana partainya sendiri kan, karena dia dianggap sebagai salah satu politisi senior di PDI. Dan yang menariknya lagi di hal tersebut, di wawancara tersebut mengenai Pak Asmujo dan segala macamnya itu kan, beliau tuntas bahas satu persatu. Apalagi mengenai polisi ini kan, Bareskrim ini kan, yang saat itu Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazahnya ke Bareskrim, tetapi setelah beberapa saat diambil kembali, padahal itu sebagai barang bukti ya. Bagaimana seorang istilahnya polisi, Bareskrim ataupun Kapolres mau menindaklanjuti kasus yang tidak ada barang buktinya. Orang kok bisa gitu loh mengambil barang bukti seenaknya gitu kan. Sudah diserahkan ini ijazahnya sebagai barang bukti, sudah diperiksa segala macam, lalu ijazahnya ditarik lagi. Ini kan gimana mau diteruskan perkaranya, orang barang buktinya aja sudah tidak ada, malah ditunjukkan hanya foto-foto fotokopian yang nggak karu-karuan gitu loh. Yang dijadikan barang bukti ini kan ijazah asli, bentuk kertas ijazah asli Pak Jokowi ini. Kok kenapa malah sama Pak Jokowi diambil lagi dan polisi tidak melarangnya? Ini kan padahal kan itu sebagai barang bukti, harusnya dibiarkan saja di situ selama perkara ini masih berlanjut kan, sampai nanti tuntas, walaupun entah bagaimana tuntasnya nanti kan. Tetapi ya harusnya sebagai barang bukti itu tidak boleh diambil. Dan di sisi lain juga Bung Bitor mengatakan ya kalau istilahnya Pak Asmujo, mengenai Pak Asmujo itu mengaku dia bukan dosen pembimbing dan juga bukan dosen akademik Pak Jokowi, ya harusnya dipertanyakan lagi, sebenarnya Anda ini mengenal atau tidak kepada Pak Jokowi ini, pernah bertemu nggak dulu di saat kuliah gitu kan. Kalau istilahnya bukan dosen pembimbingnya, bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Lalu sebenarnya Pak Asmujo ini pernah bertemu dengan Pak Jokowi tidak waktu saat di kuliah dulu? Pernah melihat Pak Jokowi atau tidak di saat kuliah dulu? Harusnya pertanyaannya lebih menusuk lagi ke situ ya. Karena kan ini istilahnya kayak dulu dia diperkenalkan sebagai dosen pembimbing ataupun dosen pembimbing skripsi ataupun dosen pembimbing akademik, tapi setelah beberapa tahun dia sendiri yang membantahnya. Ini kan sangat berbelit-belit lah. Tetapi ya kita tidak bisa memaksakan, namanya Pak Asmujo kan. Ya mungkin dia sebagai salah satu korban lah dari polemik ijazah Pak Jokowi ini kan. Ya karena mau di gimana pun, seperti yang sudah saya sering katakan ini ya, mau siapapun, mau saksi apapun, mau bagaimanapun caranya, hanya satu jalannya itu. Pak Jokowi berterus terang lalu menunjukkan ijazahnya kepada publik. Ini ijazah saya, ini ijazah yang selama ini kalian perdebatkan, kalian permasalahkan, silahkan kalian periksa, selesai. Hanya seperti itu saja. Berulang kali saya nyatakan dan juga saya ungkapkan ya, karena ya makin lama kita kan harusnya sebagai bangsa yang besar itu tidak perlu lagi lah membahas soal seperti ini.
Dan di sini ya butuh istilahnya kejujuran dari kedua belah pihak, baik pihak Pak Jokowi maupun pihak dari penuntut ijazah Pak Jokowi begitu loh. Dimana kalau menurut saya setelah Pak Jokowi nanti misalnya mau menyerahkan ijazah aslinya di hadapan publik dan mau ataupun rela ijazahnya diperiksa oleh rombongan penuntut ijazah yaitu Roy Suryo, Rismon, Dato' Tiva dan kawan-kawannya itu ya. Nah, dari pihak penuntut ijazah Pak Jokowi juga bersedia jika nanti sudah diperiksa, semuanya hasilnya sudah keluar, semuanya kelar gitu loh, tidak ada yang dipermasalahkan lagi. Jadi kan kedua belah pihak ini istilahnya sama-sama mendapatkan kepuasannya tersendiri lah, sama-sama mencapai tujuannya tersendiri. Kalau ini kan istilahnya kayak saling kuat-kuat, adu kekuatan gitu kan, saling ego gitu kan, saling menjaga pride masing-masing. Kalau seperti ini terus ya susah lah, harus ada pihak yang istilahnya mau mengalah gitu loh demi kebaikan gitu kan. Apalagi ya kalau saya bisa harap sih setidaknya ya kebijaksanaan dari Pak Jokowi harus diperlihatkan di sini kan. Sifat kenegarawanan Pak Jokowi ini harus ditunjukkan di sini. Hal-hal seperti ini memang kayaknya remeh-temeh sekali soal ijazah saja. Tetapi kalau Pak Jokowi bisa mengambil sikap sebagai seorang yang negarawanan gitu kan, sikap kenegarawanannya keluar gitu, tidak mau istilahnya menggoreng-goreng isu seperti ini gitu, langsung saja menunjukkan ijazahnya seperti Obama gitu, wah bisa top sekali. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal ijazah Pak Jokowi ini yang semakin hari semakin meluas kemana-mana lah? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.